Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh 2 pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki 2 anak perempuan, yaitu Raidsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita. Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai. Jawab salah satu orang. Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka. Mohon ampuni kami, Tuan. Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak. Hei, coba kalian lihat ini. Ada apa? Apa kau menemukan emas permata? Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda. Pemuda ini akan menjadi tawanan kami. Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya. Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan. Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki. Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah 3 orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut. Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu? Gadis itu terkejut dengan kedatangan 3 pemuda tampan tersebut. Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki. Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini. Suamiku menerima 3 tamu. Mereka semua sangat tampan. Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik. Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada 3 pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa. Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka. Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka. Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu. Subhanallah, ternyata 3 tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua.